Pak Dokter, terima kasih. Para dokter, perawat, tenaga medis, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Seorang dokter muda, begitu cerita Gunawan Muhammad dalam esainya, berjalan di sebuah pedalaman yang jauh. Di sebuah teratak di ujung jalan, ia merunduk masuk. Pasiennya seorang anak berumur 12 tahun. Bermata besar, berkulit hitam, dan berkata tiap kali demamnya membaik, "Pak Dokter, terima kasih." Dokter itu cepat-cepat keluar, menahan sesuatu di hatinya. Seperti ia kemarin dulu menahan air matanya. Ia tahu anak itu tak punya harapan sembuh. Dan dia tahu anak itu tahu. Tapi dokter itu tidak tahu bahwa setiap kali ia melewati jalan di pulau yang sangat jauh itu, ia sebetulnya sedang memberikan satu harapan. Tidak lebih kuat dari maut barangkali, tapi lebih tinggi. Sebuah harapan yang kuno sekali. Sebuah harapan ketika seorang manusia bisa bilang terima kasih kepada kehadiran manusia lain. Biarpun dalam situasi paling mustahil. Pak Dokter, terima kasih. Kalimat pendek itu pasti bukan sekedar basa-basi seorang pasien terminal. 4 patah kata itu menyentuh lanskap kemanusiaan paling dalam. Ketika pertarungan hidup dan mati seolah-olah diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan seorang dokter. Seorang manusia biasa. Seseorang dari antara kita dan bukan ke tangan Tuhan. Pak Dokter, terima kasih. Itulah desah seorang anak 12 tahun yang merasa disentuh dan ditemani pada detak jantung menjelang penghabisan. Walau ia tahu dokter adalah dokter, ia bukan Tuhan yang bisa membatalkan maut. Saudara-saudari, dokter, perawat, tenaga medis, betapa mulianya nama dan profesi itu. Mulia. Karena dokter dan perawat adalah pelaku medik yang berprofesi di tengah pasien, di tengah orang sakit, orang dalam situasi batas. Batas antara rasa nyeri dan kerinduan untuk sembuh. Batas antara percaya dan rasa takut. Batas antara harapan dan perasaan terbuang. Batas antara keinginan hidup dan bayangan akan kematian. Di tengah situasi batas seperti itu, para pelaku medik seolah-olah begitu dipercaya untuk bertindak menggantikan Tuhan. Untuk menghilangkan rasa nyeri. Untuk melakukan mujizat penyembuhan. Dan kalau dapat, membatalkan kematian sekaligus. Tapi kita tahu, dokter, perawat, tenaga medis bukan Tuhan. Tetapi kasih dan simpati medik yang menyentuh siapapun di tengah situasi batas adalah seteguk air di kala dahaga. Kalau tidak cukup untuk memuaskan, ia pasti selalu cukup untuk membasahi kegersangan. Persis itulah Yesus setiap kali berpapasan dengan para penderita. Meski penyembuhan terjadi pertama-tama karena kuasa Allah, tidak ada satu halaman kitab suci pun bercerita bahwa Yesus pernah melakukan telepati, penyembuhan jarak jauh. Selalu, setiap kali ada penderita, buta, tuli,
bisu, lumpuh. Yesus datang, menjamah dan menjumpai mereka dari jarak paling dekat, meletakkan tangan atas mereka dan dengan lembut berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Begitu dan terus menerus begitu. Injil hari ini mengisahkan hal yang sama. Ketika sedang mengajar, seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus datang sambil berlari-lari dan tersungkur di depan kaki Yesus. Katanya, "Anakku perempuan hampir mati. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia tetap hidup." Segera Yesus ke rumah Yairus. Tapi ketika tiba, ia menemukan anak itu sudah mati. Apa dia buat? Yesus memegang tangan anak itu, menyentuhnya, dan dengan penuh kuasa berkata, "Bangunlah. Lihat saudara, mujizat besar terjadi." Putri Yairus yang telah mati secara klinis sembuh berkat sentuhan dan kata-kata Yesus. Kendati benar bahwa pada Yesus terdapat daya penyembuhan supranatural, tetapi kasih yang diungkapkannya melalui sentuhan tutur kata tetap merupakan bahasa terapik, tetap merupakan bahasa medik, bahasa yang punya kuasa menyembuhkan. Iman Yairus melebur bersama terapi kasih Yesus, maka apa yang tidak mungkin terjadi persis terjadi. Dalam dunia kedokteran, kombinasi seperti ini sangat penting. Kerjasama antara rahmat Allah dan sugesti medik yang diberikan oleh para dokter, para perawat, tenaga medis, memberi bagi pasien motivasi kuat untuk sembuh. Sudahkah kombinasi seperti ini terjadi dalam karya-karya kemanusiaan? Sudah, dan saya yakin sangat banyak. Melalui ilmu, melalui keterampilan, dan terutama sentuhan kasih, para dokter, perawat, dan tenaga medis telah menemani begitu banyak pasien di tengah situasi batas. Meski begitu, saudara-saudari, kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta-fakta miris di bidang layanan kesehatan. Bincang-bincang seputar layanan kesehatan, hati nurani dokter dan para pelaku medik selalu jadi topik perbincangan hangat. Mengapa? Karena bisnis kesehatan menempatkan kemanusiaan dan kepentingan profit begitu berhimpitan. Saat Anda tergolek tak berdaya, Anda tidak tahu. Tangan yang menyentuh Anda itu tulus menolong, atau hanya tangan bisnis yang cuma melihat Anda sebagai peluang meraup untung. Saat segala hal di muka bumi telah menjadi bisnis, dan rumah sakit sudah menjadi seperti tambang emas, masih mungkinkah kita bertanya tentang nurani layanan kesehatan? Aryo Jatmiko, staf Litbang Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, menjawab, rumah sakit sudah jadi industri jasa. Ia dapat berwatak mulia, atau sebaliknya amat keji. Kita mudah-mudahan, dan saya yakin belum sejauh itu. Tetapi selalu tetap penting untuk menakar kualitas layanan medik dengan satu kata kunci: kasih. Mengapa kasih, saudara-saudari? Karena setelah semua fasilitas medik dan kemampuan profesional menjadi terbatas, kasih adalah faktor penyembuh non-medik yang sering menumbuhkan motivasi kuat bagi para penderita untuk sembuh. Anda dokter, perawat, dan tenaga kesehatan Katolik, Yesus sang dokter ilahi memberi inspirasi penting untuk melakukan kombinasi kuasa Allah
dan terapi kasih dalam layanan medis. Tuhan sudah menaruh energi penyembuh itu pada Anda kalian, masing-masing. Pada tanganmu, pada matamu, pada bibirmu, pada lidahmu, pada hatimu, pada jiwamu. Tersenyumlah pada para pasienmu. Karena kasih Allah ada pada senyum dan bibir. Tata pasienmu dengan lembut dan ramah. And let them see Jesus in your eyes. Biarkan mereka melihat Yesus di matamu. Setiap kali mengkombinasikan rahmat Allah dengan sentuhan medis, Anda sedang memberikan harapan. Ya, sebuah harapan yang kuno sekali, kata Gunawan Muhammad. Ketika seorang manusia bisa bilang terima kasih kepada kehadiran manusia lain, biarpun dalam situasi paling mustahil. Pak Dokter, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.